Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dadi Wibowo dalam mata pelajaran prakarya kelas 7. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Kali ini Pak Guru akan membawakan materi tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Simak baik-baik materi berikut ini. Baik anak-anak, kali ini materi yang akan Pak Guru bawakan yaitu dalam bab 5 kelas 7 tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Pertama-tama kita bahas dulu tentang pengertian dari buah segar. Apa itu buah segar? Buah-buahan merupakan menu yang paling penting bagi makanan sehari-hari buat kita. Karena buah memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Jadi, secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Berikutnya ada karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu diantaranya yang pertama berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya itu dibagi-bagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada buah musiman. Buah musiman adalah buah yang hanya di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya itu ada buah duren, mangga, gedondong, duku, dan rambutan. Yang kedua ada buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya itu ada nanas, pisang, pepaya, jambu air, markisa, dan sebagainya. Yang kedua ada berdasarkan iklim tempat berbuah, tumbuhnya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya dibagi beberapa macam, yaitu diantaranya buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya ada pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Selanjutnya ada buah subtropis. Buah subtropis adalah buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya ada apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu berdasarkan proses pematangannya. Berdasarkan proses pematangannya juga dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya ada pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Selanjutnya ada buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan.
Contohnya ada semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Selanjutnya ada kandungan dan manfaat buah-buahan. Berikut ini kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. Yang pertama yaitu ada jambu biji. Jambu biji atau Spidium guajava kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Selain itu, jambu biji mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Yang kedua ada avokat. Avokat itu nama lainnya ada avocado. Avocado memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, atau di sini itu kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada avocado juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seorang menjadi gemuk. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Yang ketiga itu ada pepaya. Pepaya nama lainnya itu ada Carica papaya. Pepaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi, dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan oksidan seperti korten, flavonoid, folat, dan asam pantotenat. Yang keempat ada belimbing. Belimbing nama lainnya Averrhoa carambola. Rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Kandungan gizi belimbing memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C yang tinggi, melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Belimbing dapat juga menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Selanjutnya itu ada teknik pengolahan pangan. Teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas basah dibedakan juga menjadi beberapa macam, yaitu teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan yang dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Berikutnya ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan
dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan, sayur, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Yang berikutnya ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan atau kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Selanjutnya ada teknik menyetup atau menggulai atau stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Dan selanjutnya ada teknik mengukus atau steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanan yang diolah dengan cara ini yaitu diantaranya puding, bolu, maupun sayuran, ikan, dan ayam. Selanjutnya ada teknik mendidih atau simmering. Adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau cairan lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Selanjutnya ada teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat. Yang kedua ada teknik pengolahan pangan panas kering atau yang sering disebut dry heat cooking. Dry heat cooking adalah pengolahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan yang mematangkannya. Teknik pengolahan panas kering dibedakan menjadi beberapa macam juga, yaitu yang pertama teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik ini dapat digunakan untuk beberapa bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Yang selanjutnya ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit.
atau shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Selanjutnya ada teknik menumis atau sauteing. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan hingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Selanjutnya ada teknik memanggang atau baking. Memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Yang selanjutnya ada teknik membakar atau grilling. Adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau grindel atau di atas panci datar teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini diperlukan atau diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Yang ketiga ada teknik pengolahan pangan lainnya. Teknik pengolahan pangan lainnya itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah menghaluskan, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan maupun dengan cara diulek. Yang kedua ada mencampur. Mencampur itu ialah menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga itu ada menyaring atau memeras. Memeras itu ialah membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring, supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang keempat yaitu tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Baik anak-anak, itu tadi sedikit materi yang dapat Pak Guru sampaikan tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Untuk keterangan atau informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi Google Classroom. Di sana nanti ada materi-materi tambahan ataupun tugas-tugas yang dapat kalian kerjakan. Sekian dari Pak Guru. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.